Jadi selesai ini wajah harus bersinar. Gitu. Makanya sajak senyum dari tadi, sajak ketawa-ketawa. Kelihatannya dangkal yang saya sampaikan. Tapi hari ini saya berbicara tentang hal-hal yang memang dangkal. Tetapi kalau ditarik ke dalam, itu sebenarnya cerminan spiritualitas kita. Penampilan menarik, rawat diri. Ya. Kerok jenggot. Kayak Kang Pipin, rapi selalu. Ya. Rawat gigi supaya tetap segar. Rawat ya. Keramas itu diajar spiritual, diangir. Pakai sampo yang mahal. Samponya sama dengan sabun mandi. Digelang penting. Bukan spiritual kayak gitu, ya. Rawat diri ya. Nah, saya kasih tahu, ketika kita berpikir terlihat baik, maka kita akan lebih bahagia. Ini riset. Ketika kita melihat diri kita itu terlihat lebih baik, kita tuh lebih bahagia. Dan itu unsur-unsur yang saya bicarakan itu penunjang untuk kebahagiaan. Rawat diri ya. Mau ngaji tampil modis, enggak apa-apa. Bagus. Dan yang ke-14, jangan ragu kepada Allah. Pesan saya yang paling utama, jangan ragu pada Allah. Bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Masa Allah berulang kali mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'akum ana, aku bersamamu dimanapun kamu berada, aku bersamamu di mana. Masa pesan itu tidak sampai di kita? Masa bersama Allah kita masih ragu? Saya masih melihat ya, mohon maaf, saya masih melihat ya di putra-putra saya yang masih ada keraguan, ketakutan, kecemasan, itu masih ada. Saya masih melihat. Kalian gak cerita, tapi saya lihat itu ada. Ini soal tauhid, kebersamaan dengan Allah, bersama. Ya. Dan yang terakhir, kembangkan selera humor. Ini spiritual loh. Humor itu sangat suci. Tertawa itu suci. Makanya tertawa itu membuat ruangan penuh sukacita. Betul nggak? Dan tertawa itu menyebar. Tertawa itu menular. Tertawa itu menular. Ada orang tertawa, walaupun kita nggak ngerti dia sedang mentertawakan apa, kita pengen ketawa, betul nggak? Tertawa itu menular. Makanya waktu di Gunung Padang saya ajak meditasi tertawa. Begitu satu orang tertawa, semua jadi tertawa. Sebenarnya kalian tuh pengen tertawa, cuman tertahan. Tertawa itu menular. Ya, udah, mari kita ramaikan rumah kita dengan tertawa. Oh, keren banget. Baik, saya akan, apa hubungannya dengan ini? Oke, para sahabat, kita lihat. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Siapa kaum Nuh? Kaum loh. Jadi kaum Nuh itu berarti dia pernah berguru dong sama Nuh. Berarti dia pernah bersama Nuh? Pernah. Tapi dalam perjalanannya dia mendustakan. Yang didustakan adalah Nuh sendiri. Ya. Nah, nih saya kasih tahu. Kenapa hari ini saya cerita hal-hal yang semacam ini? Ini supaya kita melihat segala sesuatu dalam hidup itu komprehensif. Spiritual itu komprehensif. Ya. Kadang-kadang saya suka bergurau. Kadang-kadang saya suka memecah kebuntuan dalam sebuah acara atau apa. Ada juga yang masih terikat pada ilmu-ilmu syariat di masa lalu, kemudian berhenti belajar dengan saya cuman karena saya bergurau. Masa perlu saya jelaskan, spiritualitas itu luas, ya. Humor itu suci, humor itu luar biasa, humor itu penuh sukacita. Lihat Gus Dur, bapak bangsa kita. Di mana-mana Gus Dur itu membuat suasana menjadi tertawa terbahak-bahak dan santai saja.
Ketika Gus Dur ditanya, Gus, kenapa katanya kalau di Islam itu setiap pidato selalu saja mari kita panjatkan puji dan syukur. Apa jawaban Gus Dur? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat. Jadi harus dipanjatkan. Kelihatan itu humor ya, tapi humor tingkat tinggi. Betul nggak? Ya. Betul itu. Tapi setelah Gus Dur bicara begitu sampai sekarang pembukaan pidato masih seperti itu. Kecuali saya tidak pernah nggak kalian dengar saya, mari kita panjatkan, nggak pernah. Karena saya tahu kata Gus Dur, puji dan syukur tidak bisa memanjat. Makanya kalau saya langsung saja, segala puji hanya milik Allah. Kan itu bahasa Arabnya juga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sesuai dengan bahasa Arabnya. Nggak ada di Arab, mari kita panjatkan puji dan syukur, nggak ada. Yang ada tuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Tuhan yang Maha Hadir. Kan gitu. Gitu kan? Jadi saya tinggal disesuaikan dengan, cuman karena kita sering latah ngikutin kata orang. Tapi saya cuma ingin menyampaikan pesan, Gus Dur itu selera humornya luar biasa. Ketika diundang ya ke satu tempat di Madura ceritanya, itu saya baca dari humornya Gus Dur. Beliau diundang dengan Menteri Riset waktu itu, A.S. Hikam. Jadi waktu itu ada orang Madura tanya ya sama Gus Dur. Pertanyaannya begini, Gus, katanya orang lain kan sudah nyampe di bulan, kata orang Madura. Ya kenapa kita tidak sampai ke matahari saja? Gitu. Ya. Lalu dijelaskan sama A.S. Hikam. Bagaimana katanya bisa ke matahari? Tahu nggak, suhu matahari itu 1.000.000 derajat Celcius. Serius tuh menghadapi orang Madura, Menteri Riset. Di sana terjadi reaksi nuklir, reaksi macam dijelaskan. Jadi sebelum kita nyampe di sana kita udah hancur, terbakar. Kata orang Madura, kita berangkat ke sananya malam hari aja. Dan itu diceritakan di mana-mana itu, di PBB, di mana sama Gus Dur. Itu menjadi joke yang luar biasa. Jadi spiritual itu humorisnya tinggi. Jadi kalau kalian udah belajar spiritual, diajak bergurau baperan, itu berarti isbatnya perlu diperbaiki itu. Nggak usah cerita sama saya kalau tingkatan isbatnya udah isbat berapa, nggak usah. Lihat aja dari selera humornya. Makanya saya seneng ya kalau kalian bergurau, saya ajak ke Jelekong di kolam bergurau, saya seneng tuh kalian tuh. Tuh selera. Itu spiritual loh, itu mencerminkan tingkat kesadaran. Iya. Nabi Muhammad daya humornya tinggi loh Nabi Muhammad. Jadi suatu saat ada makan bersama dan yang dimakan itu ada bungkus-bungkusnya. Nah, ada sahabat yang iseng sama Rasul. Karena tahu kalau Rasul itu selera humornya tinggi. Jadi setiap makan yang ada bungkusnya, yang ada cangkangnya itu, cangkangnya digeserin tuh sama Rasul, di depannya Rasul. Kalau dia makannya paling banyak. Dan humornya tadinya mau mengatakan, lihat tuh Rasul makannya banyak karena bungkusnya juga banyak. Katanya sih dalam sejarah itu yang mengatakan itu Sayyidina Ali. Apa jawaban Rasul? Ini nilai humornya tinggi. Iya, karena Ali kan dimakan sama bungkusnya katanya. Kalau saya tidak dimakan. Itu selera humor yang tinggi itu selera humor tinggi. Itu spiritual. Dan itu kan terjadi gurauan yang luar biasa, tapi itu mencairkan suasana, tidak tersinggung. Jadi aneh kalau udah belajar spiritual tingkat tinggi tapi masih tersinggungan, baperan, ada yang salah. Para sahabat, jadi kaum Nuh itu telah mendustakan para rasul. Dan saya sudah jelaskan sebelumnya, yang membuat suatu kaum itu mendustakan rasulnya biasanya karena masih terjebak oleh hal-hal yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, ya. Ketika saudara mereka berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Ya, sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan ya kepada kamu. Itu yang ditegaskan oleh. Maka bertakwalah kepada Allah.